got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Zehan Kalista dengan NIM 241150627 dan teman saya Naufa Uliasa Bila Azhara dengan NIM 241102038. Dan saya Striananta Kartini dengan NIM 2412501872. Kami di sini akan mempresentasikan tugas penambangan data kelompok AA, di mana kami telah mempunyai dataset berupa dataset diabetes yang telah kami cari di Kaggle. Dataset tersebut mempunyai jumlah data yang lebih dari 500 data. Di sini saya mengacak data tersebut menggunakan random number, lalu memotong data tersebut menjadi 500 data. Dari dataset tersebut terbagi beberapa atribut, yaitu atribut yang pertama ada pregnancies, yaitu untuk mencatat jumlah kehamilan yang pernah dialami oleh pasien. Yang kedua ada glucose. Glucose ini untuk mencatat kadar glukosa di tubuh pasien. Selanjutnya ada blood pressure. Blood pressure ini untuk mencatat nilai tekanan dari pasien tersebut. Selanjutnya ada skin thickness. Skin thickness ini untuk mengukur jumlah ketebalan kulit pada pasien tersebut. Selanjutnya ada insulin. Insulin ini mencatat kadar insulin terhadap pasien. Selanjutnya ada BMI. BMI itu body mass index. Kolom ini untuk mencatat indeks tubuh untuk mengukur dia itu obesitas atau enggak. Selanjutnya ada diabetes pedigree function. Berikut ini kolomnya untuk mengukur jumlah riwayat atau genetik terhadap keluarga pasien tersebut. Selanjutnya ada age. Age ini untuk kolom yang mencatat umur. Selanjutnya ada outcome. Outcome ini bernilai 0 atau 1 untuk menunjukkan pasien ini diagnosa diabetes atau tidak. Dari 500 data tersebut, kami membaginya menjadi 90-10 atau 90% sebagai data latih dan 10% data uji. Ini data latih kami yang berjumlah kurang lebih 450 data. Lalu data uji kami yang berjumlah 50 data. Di sini saya juga sudah memberikan keterangan untuk outcome-nya, di mana keterangan pada outcome 1 ini menunjukkan yes, atau di mana si pasien ini didiagnosa sebagai penderita diabetes, sementara 0 atau no, pasien ini tidak didiagnosa sebagai penderita diabetes. Lalu setelah itu kita akan melakukan testing atau uji data. Untuk melakukan testing atau uji data sendiri, kita harus menemukan dulu jarak datanya. Untuk menemukan jarak data, kita menggunakan rumus SQRT seperti ini, di mana rumus SQRT seperti ini itu dilakukan dengan cara data latih itu dikurang oleh data uji, lalu dipangkatkan 2, ditambah kolom berikutnya sampai selesai. Misalnya di sini ada 9 kolom, maka data latih dan data ujinya harus dihitung berulang kali sebanyak 9 kali. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Lalu tinggal digeret saja ke bawah sampai 450 data. Ini untuk uji pertama ya. Lalu yang kedua, kita harus menentukan ranking. Untuk menentukan ranking sendiri kita menggunakan rumus rank titik AFG atau average. Di sini ada M3, yaitu kolom yang digunakan sebagai perbandingan, lalu M3 sampai dengan M451 yaitu rentang perbandingan data. Dan di sini terdapat dolar. Nah, dolar di sini itu digunakan untuk mengunci data. Lalu angka 1 di sini digunakan untuk menunjukkan bahwa peringkat data yang dihitung dalam urutan menaik. Lalu setelah itu kita harus menentukan kalimanya. Nah, di sini kenapa kami menggunakan kalimah? Karena model kalimah sendiri itu dinilai lebih stabil dan akurasi prediksinya lebih baik dibandingkan menggunakan K yang lebih kecil atau lebih besar.
Nah, untuk rumus kalimatnya sendiri seperti ini. Nah, setelah rumus tersebut sudah berjalan, maka akan mengeluarkan output seperti ini. Ada yang yes, ada yang no. Lalu setelah itu kita akumulasikan di mana jumlah yes atau jumlah yesnya itu terdapat 3, sementara no-nya itu terdapat 2. Nah, karena jumlah data yes itu lebih besar dibanding no, maka di sini kita tulis data yes. Lalu kita harus melakukan itu sebanyak 50 kali. Untuk melakukan testing itu kenapa 50 kali? Karena kita mempunyai data ujinya sebanyak 50. Jadi ini data yang sudah kita uji satu persatu sampai 50 kali. Lalu setelah kita menguji sebanyak 50 kali, maka akan menghasilkan hasil uji data tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kita sudah melakukan testing uji data yang kita lakukan itu ada 50 sampai 50. Jadi kita membandingkan dari data uji yang pertama kita ambil yang 50 tadi dengan data testing yang kita lakukan. Data testing pertama yang kita lakukan itu hasilnya yes. Dengan data uji yang pertama itu yes, jadi akan menghasilkan true karena benar. Berikutnya pun dengan selanjutnya sampai 50. Kalau data uji yang pertama itu no, dengan bertemu dengan data testing yang kita lakukan yes itu jadinya kan tidak sama, jadi false, nilainya akan false. Kita dapat true dan false ini tuh dari rumus seperti ini. Dari rumus ini kita 11 sampai 50 data uji yang kita lakukan tuh kita bandingkan dengan memperoleh hasil true-nya itu 32 dan hasil false-nya itu 18. Selanjutnya kita akan melakukan akurasi data. Akurasi ini kita dapatkan dari rumus 32 data true yang kita dapatkan dibagi dengan 50 total uji data. Data uji dikali 100 itu kita akan mendapatkan tingkat akurasi dataset kita ini adalah 64%. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dalam presentasi kami atau kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.